Pasal 1 dari Aarhus Convention berbunyi bahwa dalam rangka berkontribusi pada pelindungan hak atas hak setiap orang dari generasi saat ini dan generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang layak demi kesehatan dan kesejahteraannya, setiap negara pihak harus memastikan hak atas akses informasi, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan, akses keadilan dalam konteks lingkungan sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Ini yang kemudian menjadi penghubung antara hak substantif dan hak prosedural, bahwa hak prosedural ini dibutuhkan untuk menjamin hak substantifnya itu bisa dinikmati. Nah, apa saja yang menjadi pilar Aarhus Convention ini? Aarhus Convention itu memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah akses informasi, di mana setiap orang memiliki hak untuk menerima informasi lingkungan dari otoritas publik, ya. Yang dengan hak ini, oleh karena itu otoritas publik ini berkewajiban secara aktif untuk melakukan diseminasi informasi kepada informasi lingkungan kepada masyarakatnya. Jadi karena masyarakat memiliki hak atas informasi apa yang terjadi dengan lingkungan mereka, dan otoritas yang kemudian berkewajiban untuk menyediakan informasi tersebut. Nah, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan adalah pilar yang kedua. Otoritas harus membuka kesempatan publik yang terkena dampak dan juga kelompok peduli lingkungan untuk memberikan masukan atas respon rencana program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Masukan dan respon ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi, setelah Anda memiliki informasi yang cukup, kemudian Anda gunakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya informasi, Anda tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan karena Anda tidak tahu informasinya secara akurat, secara detail, dan juga Anda tidak menjadi yakin tentang posisi Anda. Nah, keyakinan atas posisi ini bisa dibangun apabila Anda punya informasi yang cukup untuk uh, mendukung atau justru menolak program atau rencana atau proyek yang sedang didorong. Nah, apabila kemudian dalam partisipasi Anda sudah menyampaikan masukan Anda, respon Anda, tapi masukan dan respon Anda kemudian tidak didengarkan, tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, Anda kemudian bisa menggunakan mekanisme keadilan. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan akses keadilan, ya. Hak untuk mengajukan prosedur pengkajian hukum dalam melawan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan yang telah diambil. Artinya, Anda men-challenge putusan yang sudah diambil dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan Anda, tidak mempertimbangkan masukan yang sudah Anda berikan. Nah, bagaimana dengan hak atas lingkungan hidup di Indonesia? Tentu saja kalau kita bicara asasi manusia di Indonesia, sejarahnya mengalami pasang surut di era otoritarian Orde Baru, ada perdebatan antara universalisme asasi manusia dan partikularisme. Ada yang beranggapan bahwa asasi manusia itu adalah nilai universal yang dimanapun uh, uh, itu dia harus dihormati. Tapi di sisi yang lain ada pandangan bahwa hak asasi manusia itu memiliki makna partikular, jadi harus disesuaikan dengan konteks budaya adat dari masyarakat yang masyarakat tersebut. Misalkan ketika Orde Baru sering mengatakan bahwa asasi manusia itu adalah nilai barat yang tidak cocok dengan budaya ketimuran ala Indonesia. Entah, saya tidak tahu apa yang kemudian dimaksud dengan budaya ketimuran ini. Apakah memang kita memiliki budaya ketimuran selain budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini yang juga muncul dalam perdebatan asasi manusia budaya barat, budaya timur, ya. Asasi manusia adalah budaya barat, budaya timur adalah Asian values, di mana Asian values ini mengedepankan bahwa masyarakat Asia itu adalah masyarakat yang paternalistik, ya, yang menghormati pemimpin, yang mengikuti apa kata pemimpin. Apakah benar seperti itu? Nah, ini yang kemudian menjadi justifikasi kenapa asasi manusia tidak penting dalam konteks hubungan negara dengan masyarakat di era otoritarian Orde Baru. Namun demikian, Orde Baru juga mendirikan dan mendirikan sebuah lembaga yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan melakukan kooptasi terhadap Komnas HAM ini. Komnas HAM ini merupakan instrumen dari Orde Baru untuk mengatakan kepada dunia internasional bahwa Indonesia juga mengakui asasi manusia. Apalagi kemudian setelah terjadinya
tragedi Santa Cruz di Timor Leste ketika Indonesia melakukan invasi ke Timor Leste dan kemudian terjadi pembantaian masyarakat asli di situ, terjadi pelanggaran HAM berat dan mata dunia menyoroti Indonesia sebagai pelaku pelanggaran asasi manusia. Di sini kemudian direspon oleh Indonesia dengan mendirikan Komnas HAM. Ya, ada reformasi, ya, salah satu instrumen yang dikeluarkan untuk pertama kali, salah satu instrumen yang dikeluarkan pertama kali oleh MPR adalah Piagam Asasi Manusia di Indonesia, karena ini penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia beralih dari otoritarianisme ke negara demokratis yang memberikan pengakuan terhadap asasi manusia, termasuk hak sipil dan politik di dalamnya. Dan kemudian ada juga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memasukkan seperangkat hak ya, dalam konstitusi kita, dan kemudian ada penguatan Komnas HAM menjadi lembaga yang mandiri, tidak lagi lembaga yang terkooptasi, dan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc atas pelanggaran HAM di masa lalu, misalkan Trisakti dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara hak substantif di Indonesia, yang kaitannya dengan hak atas lingkungan, bahwa hak substantif di Indonesia ini bisa ditemukan di dua rezim sebenarnya. Pertama di rezim hak asasi manusia itu sendiri, yang kedua adalah di rezim hukum lingkungan. Ya, jadi hak atas lingkungan tidak hanya diatur di rezim hukum lingkungan, tapi juga diatur di rezim hak asasi manusia. Di rezim hak asasi manusia, tentu saja di pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini jelas di konstitusi kita. Kemudian di Piagam HAM Indonesia, ya, juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pasal 99 tentang asasi manusia juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup baik dan sehat. Nah, di rezim hukum lingkungan tentu saja dimulai dari kita akan coba lihat dari Undang-Undang 482 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup. Di pasal 5 juga ada pengakuan hak atas lingkungan. Di pasal 5 juga ya Undang-Undang 2397 tentang pengelolaan lingkungan hidup, di mana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalau kemudian kita lihat di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 3 yang merupakan tujuan dari dibuatnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk salah satunya menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ini adalah kalimat yang tegas bahwa hak atas lingkungan hidup di Indonesia tidak lagi menjadi perdebatan apakah dia bagian dari asasi manusia atau tidak. Melalui pasal 3 ini sudah jelas disebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 65, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari asasi manusia, yang menjadi mempertegas pasal 3 itu tadi. Dan kemudian setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di pasal 65 ini, terutama di ayat 2, ini mengingatkan kita pada Aarhus Convention dengan beberapa penambahan pilar. Jadi pilar pendidikan lingkungan menjadi penting dalam pikiran pembuat undang-undang ini, karena selain informasi mereka harus diberikan pendidikan terlebih dahulu untuk mampu mencerna informasi tersebut. Setiap orang berhak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Ini sebenarnya bagian dari partisipasi. Setiap orang berhak berperan dalam pelindungan pengelolaan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusahaan lingkungan hidup. Ini ada seperangkat hak yang kemudian kaitannya erat dengan hak atas lingkungan hidup. Kalau hak prosedural, ya, kita bisa akan coba lihat akses informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di Piagam HAM Indonesia, pasal 20 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ini kemudian ditafsirkan bahwa termasuk
memiliki hak untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, di pasal 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, jelas dikatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, dan keputusan terkait kebijakan publik dan alasan dari kebijakan tersebut, ya, sebagaimana pasal 3 dan pasal 3 ayat 1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan undang-undang ini, ya, pasal 4 ayat 1. Dan kemudian dalam banyak kasus, ya, informasi-informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup seringkali ditutupi oleh pemerintah, dan disinilah kemudian akan muncul sengketa informasi publik, ya, ketika Anda ingin mendapatkan informasi tentang AMDAL misalkan, tapi informasi ini ditutupi oleh pemerintah dan kemudian ini menjadi sengketa informasi publik yang kemudian Anda bisa bawa ke Komisi Informasi, ya, di mana Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melakukan adjudikasi terhadap sengketa tersebut. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah nasional dan daerah harus mengembangkan sistem informasi lingkungan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan terkait pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi harus dibuat terbuka untuk umum. Dan kemudian pemrakarsa proyek bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Jadi informasi harus diberikan secara benar, akurat, dan tentu saja timingnya benar. Dan pasal 70 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat umum memiliki hak dan kesempatan yang sama dan luas untuk terlibat dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau kita kemudian lihat secara spesifik di PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, termasuk juga yang mengatur tentang AMDAL, pasal 9 menyatakan bahwa pemrakarsa proyek, ya, dalam pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan harus melibatkan masyarakat. Pertama, masyarakat yang terkena dampak, dan kemudian pemerhati lingkungan hidup, dan kemudian masyarakat yang terkena pengaruh dari segala keputusan dalam proses AMDAL. Jadi ini yang sebenarnya direduksi dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang sekarang dibahas oleh DPR, di mana yang bisa dilibatkan dalam proses AMDAL itu hanya masyarakat yang terkena dampak, dan itu pun masyarakat yang terkena dampak langsung. Jadi bagaimana reduksinya kemudian akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengawasi proyek dan program-program pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan. Kemarin kita sudah bicara tentang kerangka acuan, bahwa AMDAL itu terdiri dari kerangka acuan dan kemudian analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL, ya, rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Nah, di mana partisipasi ini harus dimulai? Partisipasi harus dimulai jauh sebelum penyusunan kerangka acuan, ya, bahwa ketika misalkan Anda ingin membuat sebuah proyek, ya, dan ini kemudian harus Anda informasikan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi aware, ya, apa yang akan Anda buat, dampak yang akan mereka rasakan, sekaligus juga mereka akan memberikan masukan kepada proyek yang ingin Anda buat. Masyarakat berhak untuk mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan, ya. Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis. Ini yang sebenarnya agak problematik karena kita tahu bersama bahwa tidak semua masyarakat kita, apalagi yang berada di pedalaman, itu bisa baca tulis. Nah, kalau kemudian saran dan pendapat yang harus tertulis, tentu saja ini akan menyulitkan mereka untuk didengarkan saran-sarannya dalam proses AMDAL. Nah, kalau akses keadilan tentu saja pasal 90 di Undang-Undang 32 2009, pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atau tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup. Ini adalah hak gugat dari pemerintah, ya, hak gugat dari pemerintah sebagai sebenarnya pengejauhantahan dari akses keadilan. Ketika masyarakat tidak mengajukan gugatan, terutama bagi lingkungan yang berdimensi publik, pemerintah yang kemudian mengambil alih, misalkan dalam kebakaran hutan, pemerintah yang kemudian mengajukan gugatan, ya, untuk mengadili pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian di pasal 91, ya, hak gugat masyarakat berhak mengajukan gugatan
perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ya, ini adalah akses yang juga diberikan oleh undang-undang untuk masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kita akan bahas tentang akses keadilan ini di perkuliahan berikutnya yang khusus membahas tentang penegakan dari hukum lingkungan. Nah, 92 tentang eh, hak gugat organisasi lingkungan ya yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Ya. Kemudian di PP izin lingkungan PP 27/2012 juga disebutkan bahwa izin lingkungan merupakan keputusan tata usaha negara sehingga dapat menjadi objek pengadilan tata usaha negara. Kalau kita bandingkan dengan rejim AMDAL sebelumnya, eh, AMDAL itu bukan merupakan KTUN sehingga tidak bisa tidak bisa menjadi objek dari pengadilan tata usaha negara. Nah, selain mekanisme yang disediakan oleh PPLH, ada mekanisme-mekanisme atau akses keadilan lainnya yang biasa dikenal dengan mekanisme komplain alternatif. Ya, baik di domestik maupun di tingkat internasional. Di domestik misalkan ada Ombudsman Republik Indonesia, kemudian ada tentu saja ada Komnas HAM apabila itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Di internasional ada Bank Dunia. Bank Dunia memiliki uh, badan khusus yang menangani komplain dari masyarakat, terutama terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. Dan kemudian di PB juga banyak ada mekanisme-mekanisme yang disediakan bagi masyarakat yang merasa hak atas lingkungan hidupnya dilanggar oleh sebuah kegiatan. Misalkan ada Special Rapporteur, ada Individual Commission to the Office of High Commissioner of Human Rights, dan mekanisme-mekanisme lain sebagainya. Misalkan ada untuk masyarakat adat tersendiri, difabel tersendiri dan lain. Itu kemudian bisa menjadi pilihan. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang pendekatan berbasis hak asasi manusia, tentu saja human right based approach terhadap isu-isu lingkungan ada sisi positif dan tentu saja ada sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya atau keuntungan penggunaan berbasis HAM ini, kita tahu bersama bahwa bahasa hak adalah bahasa klaim yang sangat kuat. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda punya hak, berarti orang lain harus menghormati hak Anda. Ya, ketika Anda mengatakan bahwa Anda punya hak asasi manusia, berarti negara punya kewajiban asasi untuk melindungi hak Anda. Ini ketika Anda menggunakan bahasa hak, itu adalah bahasa yang klaim yang sangat kuat. Dan kemudian keuntungan berikutnya adalah pendekatan hak asasi manusia atas permasalahan lingkungan atau human right based approach akan mempersatukan aktivis lingkungan dengan aktivis asasi manusia. Kita tahu dalam sejarah ada seringkali clash antara aktivis lingkungan dan aktivis asasi manusia, ya, di mana aktivis lingkungan lebih concern pada bagaimana melestarikan lingkungan, sedangkan asasi manusia lebih concern tentang bagaimana hak-hak masyarakat itu bisa terlindungi. Dan ketika terjadi clash, ini yang kemudian menimbulkan permasalahan di gerakan sosial. Karena bisa saja aktivis lingkungan mengklaim bahwa hutan itu harus dilestarikan, ya, karena hutan tersebut merupakan paru-paru dunia, tapi di sisi yang lain atas nama konservasi, hutan tersebut kemudian menutup akses masyarakat adat atau masyarakat lokal atau masyarakat yang ada di sekitar hutan. Ini tentu saja merupakan pelanggaran terhadap masyarakat sekitar yang juga memiliki hak untuk mengakses sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, terutama masyarakat adat yang sudah turun-temurun ada di sekitar hutan itu. Ini juga sering mengalami berbenturan ya antara aktivis lingkungan dan aktivis HAM ini. Tapi dengan bahasa human right based approach ada upaya untuk menggabungkan antara aktivis lingkungan dan aktivis HAM bahwa mereka punya agenda yang sama. Jadi mereka punya agenda yang sama bahwa lingkungan ini harus dilestarikan dan juga sekaligus hak asasi manusia ini harus ditegakkan. Nah, keuntungan berikutnya adalah pendekatan ini memberikan konsepsi yang mampu menghubungkan permasalahan lokal, nasional, dan internasional dengan kerangka penilaian yang seragam dan penilaian yang seragam. Ya.
Jadi ketika Anda bicara human right based approach, ketika Anda menggunakan human right based approach, bahasa ini akan dipahami secara sama baik aktor yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Mereka sudah paham tentang pendekatan ini. Jadi Anda tidak perlu lagi menjelaskan konteks lokalnya. Nah, kemudian pendekatan HAM merupakan ekspresi umum yang dapat ditafsirkan secara kreatif sesuai dengan permasalahan dan konteksnya berubah. Jadi pendekatan human right based approach ini bisa dikreasikan ya tergantung dari konteksnya, tergantung dari tafsirnya. Anda akan menggunakan karena ada banyak sekali seperangkat hak yang masuk dalam hak asasi manusia, tergantung Anda akan menafsirkan bahwa fakta tertentu itu akan merupakan bagian dari hak yang mana. Kelemahannya tentu saja kan dia antroposentris, ya. Ketika Anda bicara human right based approach, jadi seolah-olah lingkungan itu hanya dimaknai dalam konteks instrumental, bahwa lingkungan itu ada untuk melayani kepentingan hidup manusia, ya. Jadi hampir tidak ada dimensi bahwa lingkungan itu harus dilindungi untuk diri mereka sendiri. Lingkungan memiliki martabat untuk diri mereka sendiri, itu tidak akan terakomodir dalam human right based approach ini. Yang kemudian belum jelas sejauh mana bahasa hak yang sederhana tersebut dapat menjawab permasalahan lingkungan yang seringkali bersifat teknis dan kompleks. Kita tahu bahwa permasalahan lingkungan itu kompleks karena dia juga melibatkan scientific evidence, ilmu pengetahuan, dan kemudian ilmu ekologi dan lain sebagainya, kimia dan lain sebagainya. Bagaimana permasalahan kompleks ini bisa dijawab dengan satu bahasa yang sederhana sifatnya hak. Ya, tentu saja ini akan menyulitkan. Dan kemudian pendekatan HAM tidak mungkin menjawab pertanyaan atas ekonomi politik yang menjadi akar masalah dari permasalahan lingkungan. Jadi seringkali permasalahan lingkungan itu disebabkan oleh kondisi ekonomi politik atau struktur ekonomi politik di mana pembangunan dimaknai semata-mata pembangunan ekonomi dan kemudian digerakkan menggunakan bahan bakar fosil dan kemudian mengikuti prinsip kapitalisme, yakni prinsip grow or die, Anda tumbuh atau Anda mati. Tentu saja pendekatan HAM tidak bisa menjawab, ya, karena ketika kita masuk pada akar masalah permasalahan lingkungan, pendekatan HAM ini bisa saja dengan mudah dikooptasi dan dia tidak mampu menjawab permasalahan atau akar masalah dari permasalahan lingkungan itu. Dan kemudian pengakuan hukum atas hak asasi manusia kelompok marginal tidak secara otomatis mengubah keadaan, kecuali kelompok tersebut menguasai kekuatan politik dan ekonomi untuk mobilisasi institusi dan mekanisme hukum untuk membela kepentingan mereka secara efektif. Maksudnya adalah, kalaupun kita sudah punya seperangkat hak asasi manusia atau jaminan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, mulai dari konstitusi, kemudian undang-undang HAM, undang-undang PPLH, ini tidak akan berarti apa-apa. Ini akan hanya akan menjadi macan kertas, ya, tanpa kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok yang merasa haknya diganggu. Karena kita tidak bisa mengharapkan negara untuk menegakkan hak asasi manusia. Jadi yang harus aktif dalam hal ini adalah masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang justru menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia ini. Dan kemudian yang terpenting adalah bahasa hak akan mudah dibantah menggunakan jenis hak lainnya, ya, dalam konteks pembuatan kebijakan. Jadi ini adalah istilah bahasa yang dikeluarkan oleh Aristoteles bahwa if rights meets rights, power decide. Artinya bahwa ketika satu hak bertemu dengan hak yang lain dan bertentangan satu sama lain, hak mana yang akan dimenangkan? Disinilah kemudian kekuasaan yang akan memilih hak mana yang akan dimenangkan. Misalkan Anda katakan bahwa Anda punya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak ini kemudian berbenturan dengan hak pembangunan, terutama pembangunan ekonomi. Siapa yang akan menentukan dan atas dasar apa mereka akan menentukan yang mana akan dimenangkan? Apakah hak atas lingkungan hidup baik yang sehat atau hak atas pembangunan? Nah, di sinilah kekuasaan yang akan menentukan. Tentu saja kita tahu bersama yang mana yang akan dimenangkan, yang kemudian dianggap memiliki makna lebih strategis, yakni ekonomi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada hari ini.
Eh, Jika ada pertanyaan, sekali lagi silakan kirimkan email maupun di WhatsApp grup. Saya dengan senang hati akan menjawab. Saya rasa demikian. Selamat pagi dan stay healthy dan stay safe. Selamat enjoy the rest of the day.